Kak Bilar, mungkin minta minta tanggapan Kak Bilar juga nih soal pemecatan STY tadi oleh PSSI. Mungkin tanggapan kakak seperti apa? Ya sebetulnya nggak terlalu kaget. Ini bukan berita yang cukup mengejutkan ya, karena desas-desus itu udah ada sejak dari tahun lalu ya. Iya. Namun baru diumumkan secara official di awal bulan. Ya bagi sebagian orang mengagetkan dan timingnya kurang tepat ya, karena memang kita baru aja mengawali awal tahun dan juga kemarin baru aja menyelesaikan satu turnamen yaitu Piala ASEAN. Tapi ya gitu, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Ya mungkin PSSI punya kebijakan-kebijakan yang mereka cukup matang lah untuk mempertimbangkan dengan berbagai macam hal. Tapi ya kalau secara pribadi boleh berpendapat, sebetulnya kalau saya sendiri ditanya apakah puas dengan kinerja Coach Sintayong, ya tentu bisa dibilang sangat puas sekali ya. Beliau cukup berjasa gitu dengan membawa Indonesia bisa mendongkrak posisi sekitar 30 dari 170-an sekian menembus 131 something ya. Itu ada sesuatu ya, sesuatu hal ya, yang sesuatu arcipan lah buat negara kita. Tentu kita tidak boleh melupakan jasa beliau. Namun memang dengan berbagai hal, dengan berbagai faktor yang kita baru aja terima lewat statement yang dikeluarkan oleh Pak Erik. Ya tentu banyak, ada beberapa hal. Contohnya ada masalah yang saya dengar ya, memang kalau salah koreksi. Ada beberapa hal kayak faktor bahasa, faktor juga ada masalah konflik internal dengan pemain. Ya mungkin beberapa jajaran Exco berpendapat ya sudah 4 tahun atau 5 tahun sudah saatnya digantikan dengan pelatih yang lebih mumpuni. Namun yang agak sedikit ya, kita juga kaget ya. Saya juga pikir dengan kehilangan STY sebetulnya ya sudah biasa gitu terjadi ya dalam sebuah tim, baik itu negara maupun klub bola. Pergantian pelatih itu sudah biasa, pergantian di tengah kompetisi itu hal yang biasa, lumrah. Namun kita kan juga sebagai masyarakat juga sudah bisa menilai ya, maksudnya secara kapasitas kandidat pelatih yang cocok menangani timnas dengan materi yang ada, apakah layak gitu untuk menjadi nakoda di tim yang menurut saya sih dengan skuad yang cukup mewah. Namun kabar yang baru yang saya dapatkan, pelatihnya adalah PT Kulivat ya. Pelatih yang bisa dibilang ya kurang pengalaman, satu jam terbangnya udah jelas kurang baik di tim nasional. Kemarin saya dengar juga, saya baca juga terakhir melatih tim bola dan udah nganggur 2 tahun. Timnas yang dilatih juga Curaçao yang memang kurang begitu terdengar ya kiprahnya ya di pertandingan internasional. Tapi apapun itu kita doakan saja yang terbaik lah dengan siapapun yang nanti akan melatih. Ya mudah-mudahan, ya kita nggak pernah tahu ya. Ada beberapa pelatih yang secara taktikal mungkin tidak spesial, mungkin tidak mantep gitu, tidak istimewa gitu secara taktikal. Namun secara pendekatan ke pemain dia bagus, dan itu membuat kadang-kadang pemain bisa all out tampil di lapangan. Ya mudah-mudahan pelatih kali ini bisa membawa energi itu untuk membuat pemain nanti bisa tampil Spartan, bisa tampil sesuai dengan ekspektasi masyarakat, dan bisa mampu membawa Garuda terbang tinggi untuk pada akhirnya mewujudkan asa kita, mimpi kita untuk akhirnya Indonesia kembali berlaga di Piala Dunia. Dengan dinamika yang setelah dulu Hindia Belanda namanya. Nah, Bang, saya dibilang kapan Indonesia ini santai lu? Pernah tahun 50-an kalau nggak salah, Hindia Belanda namanya. 54 kalau nggak salah. Terus? Oke Bang, dengan dinamika yang terjadi di Federasi Bola Indonesia kayak Pak Erik loh, dinamika mulu. Artinya kamu sendiri merasa kecewa nggak sih dengan keputusan itu tadi dan pergantian pelatih yang tadi seperti kamu bilang bahwa kurang mumpuni? Itu tadi saya bilang dengan
tergesernya Coach Sintayong, ya saya nggak kaget ya, karena memang sudah membaca situasi ini karena lumayan ngikutin timnas juga kan, apalagi yang era sekarang yang memang membawa asa baru bagi masyarakat ya. Apalagi saya yang lumayan ngikutin juga dari 2004, dari era Peter White dulu, era almarhum Peter White gitu ya. Jadi ya kurang lebihnya tahu seluk-beluknya, dan memang saya merasa ya kalaupun digeser ya tidak cukup menerima dengan catatan penggantinya harus pengganti yang minimal sepadan, atau ya syukur-syukur secara pengalaman, secara kualitas ya di atas Coach Sintayong lah, karena suksesor ini kan kali ini membawa beban yang lebih berat ya tentunya ya, apalagi nanti ditambah dengan amunisi tambahan seperti kehadiran Oli Romeni, dan juga kemarin juga ada dapat kabar Jairo juga sedang di approach. Jadi ya ini menjadi beban tersendiri bagi suksesor Sintayong gitu. Ya itu yang membuat saya kecewa sih sedikit adalah keputusan untuk pengganti Sintayong itu menurut saya kurang sepadan gitu dengan Coach Sintayong. Dan juga memang sebagian masyarakat juga menilai kenapa di tengah kompetisi. Menurut saya di tengah kompetisi juga banyak kok, kayak Roberto Mancini kemarin kan sempat di tengah kompetisi gitu. Dan memang ya menurut saya apa yang disampaikan Pak Erik masih make sense ya untuk kita masih bisa saya terima lah alasannya, karena keputusan ini sebetulnya sudah diambil dari sejak lawan China, dimana ya memang ada beberapa keputusan yang membuat kita agak sedikit bertanya-tanya ya dengan kebijakan pelatih Coach Sintayong saat itu ya. Sedang rapi juga, dan kemudian karena memang jangka waktunya cukup mepet, dimana dari jarak pertandingan lawan Cina ke Jepang itu sekitar sebulan. Jadi dengan dilakukan pergantian pelatih saat itu kurang tepat timingnya. Nah, ya itu menurut alasan mereka, dan menurut saya masih make sense. Dan sekarang pun ini kan lebih panjang, persiapannya lebih panjang. Ya, lebih panjang namun juga termasuk tipis ya untuk kita melakukan persiapan 2,5 bulan, artinya cukup pendek juga untuk nantinya pemain akan membangun chemistry kembali. Namun sebetulnya kalau untuk membangun chemistry menurut saya sih menurut saya kita tuh bayangin, kita setiap match FIFA itu selalu menambah pemain baru, dan artinya itu kan kita harus meriset chemistry lagi, pemain baru harus adaptasi lagi. Jadi menurut saya tidak menjadi alasan sih kalau soal chemistry, karena pada akhirnya kan kita harus kedatangan pemain baru, dan akhirnya setiap pertandingan kita harus membangun chemistry lagi. Toh juga PR menurut saya sih PR pelatih baru itu bukan membangun chemistry yang sudah terbangun sih menurut saya. PR pelatih baru adalah yang lebih bersifat lebih ke teknis. Bagaimana membangun taktikal, bagaimana mempersiapkan analisa pertandingan melawan 4 pertandingan yang akan sangat menentukan langkah kiprah kita di sini ya. Karena kita akan away ke Jepang, dan kita akan berusaha untuk membalaskan kekalahan kita dan hasil yang kurang maksimal melawan Bahrain dan Cina ya. Jadi pembuktiannya adalah bagaimana taktikal. Kalau menurut saya chemistry sih para pemain, menurut saya dengan kita mengkombinasikan beberapa pemain yang sering bareng mainnya, dan dengan beberapa pemain diaspora yang memang bermain di satu liga yang sama, kan kebanyakan kita bermainnya di Liga Belanda ya. Jadi menurut saya itu bukan PR yang sulit ya, apalagi pelatihnya PT Kluivert ya. Jadi persoalan PR utama bagi dia menurut saya sih, mohon maaf kalau saya salah ya, lebih ke faktor taktikal aja sih. Chemistry mah itu dengan sendirinya lah nanti di lapangan. Oke, Bang Wilar, singkat aja nih, mungkin untuk kans peluang timnas dengan hadirnya Patrick, kamu masih optimis kah untuk melanggang ke Piala Dunia?
Seperti saya bilang tadi, harapan itu masih ada. Sekarang kita panjatkan doa sebesar mungkin dengan tetap menurunkan ekspektasi. Namun kita panjatkan doa untuk pelatih baru kali ini. Kans masih sangat besar. Kita masih di peringkat 3 dengan selisih cuma 1 poin dari Australia yang akan kita hadapi nanti di kandangnya. Kalau nggak salah di Sydney ya, atau di Melbourne, saya lupa. Jadi ya peluangnya cukup besar. Apalagi dengan kehadiran beberapa tambahan materi ya. Tapi inilah PR-nya, inilah bagaimana kita nanti melihat ya. Saya sih penasaran dengan seandainya kan saya tadi saat menunjukkan Clifford tadi lagi melihat ada nggak FIFA Matchday di luar pertandingan qualifier, ternyata nggak ada. Tadi saya pikir mudah-mudahan ada pertandingan untuk riset international friendly gitu, jadi kita bisa ngukur secara taktikal dan apa namanya, kita bisa tahu nih gameplaynya dia seperti apa gitu. Tapi ya itu kita nggak punya waktu ya, mungkin persiapan nanti 6 hari sebelum match kayaknya ya. Mudah-mudahan dengan persiapan yang singkat, namun ya mudah-mudahan Patrick Kluivert juga punya cara ya untuk bisa untuk bisa menjaga chemistry yang sudah terbangun, menjaga pondasi yang sudah ada. Karena menurut saya ini pondasi kita udah cukup kuat ya, dengan pondasi yang sudah dipersiapkan oleh Coach Sintayong, dengan beberapa pilar yang sudah ada ya. Mudah-mudahan nantinya kita masih bisa bermain seperti di lawan Arab kemarin lah, karena memang tentunya pasti dengan adanya PT Kluivert nanti tidak serta-merta jajaran kepelatihan Kluivert yang bawa. Sepenglihatan saya pasti akan ada nanti juga beberapa nama yang memang sudah pernah hadir sebelumnya di timnas. Mungkin ada Coach Nova yang memang sudah memahami seluk-beluk timnas, seluk-beluk pemain. Ada juga manajer Pak siapa yang polisi? Lupa saya. PSSI. Iya, manajer timnas. Muharji bukan? Iya, Pak Muharji ya. Pak Muharji ya. Jadi saya rasa ya mungkin setelah penunjukan nanti ya kita lihat lah pendekatannya seperti apa. PR-nya tentu banyak, namun kita sama-sama benar-benar bismillah nanti. Kalau nggak salah di 11 Maret itu lawan Australia. Iya, 11 Maret lawan Australia lagi di kandangnya. Ya sebetulnya kalau tadi mungkin pelatihnya sekaliber, saya tadi berpikir kandidatnya ada Van Bronckhorst, mungkin Louis van Gaal di sisa-sisa di sisa-sisa kemampuannya kan masih ada gitu. Atau mungkin Erik ten Hag ya yang baru aja dipecat dari Manchester United. Tapi ternyata PT Kluivert yang udah ngurus tahunnya. Tapi itulah, kita sekarang nggak bisa berkeluh kesah. Ya mungkin pasti masyarakat kecewa, namun tugas kita sekarang cukup mendoakan aja. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.